Saya bagi ada 2 cara cerdas menghadapi masalah rasa sakit yang kita hadapi. Yang pertama, minta Tuhan membuka mata kita supaya kita bisa melihat tujuan akhir dari masalah ini. Karena kalau Anda mengerti tujuan dari setiap masalah yang Anda hadapi, membuat Anda jadi kuat dan semangat Anda pun tidak menjadi padam. Ketahui bahwa setiap masalah, penderitaan memiliki tujuan, dan tujuan membangkitkan harapan. Pain has a purpose. Purpose bring hope. Penderitaan memiliki tujuan, dan tujuan membangkitkan semangat. Biasanya bayi baru saja lahir harus menangis. Sebab kalau sampai gak menangis, biasanya dokter mulai pukul bagian belakang baby tersebut. Dan ketika baby itu menangis meronta-ronta, kita sebagai orang tua tidak marah kepada dokter. Karena kita mengerti tujuan daripada rasa sakit dipukul supaya baby itu menangis, agar paru-parunya bekerja sehingga baby itu menjadi sehat dan hidup. Sama ketika kita bawa baby kita ke dokter untuk diimunisasi, lalu dokter itu mulai suntik bayi kita sampai meronta menangis dari gendongan kita. Kita gak pernah marah sama dokter, karena kita tahu tujuan dari rasa sakit diimunisasi membuat bayi itu lebih sehat dan punya antibodi. Sama hal, kenapa sampai hari ini Tuhan diam ketika kita menghadapi masalah? Karena Tuhan tahu tujuan daripada masalah untuk kebaikan kita. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, jangan down. Mari berseru kepada Dia, meminta hikmat untuk kita bisa mengerti tujuan akhir dari masalah ini, sehingga Dia juga bisa memberikan kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin menolong kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan mengikuti cara hidup Tuhan mau, yang Tuhan kendaki. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin menolong kita lebih rendah hati, gak jadi sombong. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin membuat kita mengandalkan Tuhan, gak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri ataupun orang lain. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin menolong kita mengeluarkan karakter Kristus, agar Dia semakin bertambah-tambah dan manusiawi kita semakin berkurang-kurang. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin mengeluarkan kreativitas yang ada dalam diri kita. Selama ini mungkin kita sudah monoton, kita merasa nyaman. Justru ada masalah membuat kreativitas keluar. Karena kreativitas biasanya gak keluar kalau kita gak sampai terjepit. Tuhan tidak pernah mengangkat masalah kita secara instan, tapi Dia memberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapi masalah tersebut. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kita tanggung. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah mengangkat masalah kita secara instan, tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Yang kita perlu lakukan adalah mari minta kekuatan dan hikmat untuk menjalaninya. Karena melalui masalah kita dibentuk menjadi lebih indah. Melalui masalah membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amazing. Pencobaan yang kita hadapi pencobaan biasa, kata Tuhan, yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu kapasitas dan kemampuan kita. Dia tidak akan pernah memberikan melebihi kemampuan kita. Yang kita perlu lakukan, sadarilah bahwa pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Mintalah kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Jangan pernah menyerah, karena pemenang tidak pernah menyerah, dan orang yang menyerah tidak pernah menang. Maju tak gentar, dan gentar tak maju. Kalau kita mau maju, kita jangan gentar. Kita perlu value, kita perlu beri nilai tambah kepada setiap masalah, karena masalah yang Tuhan izinkan memiliki tujuan yang baik untuk kita, bukan untuk menghancurkan kita. Yang kedua, cara cerdas menghadapi masalah atau rasa sakit, curahkan segala beban dan persoalan kita kepada Tuhan, supaya kita gak stres, supaya kita gak meledak, supaya kita gak burn out, supaya kita bisa menjadi lebih lega. Sama hal ketika kita habis makan atau habis sarapan pagi, biasanya kita mulai mules atau sakit perut. Rasa sakit itu memberikan tujuan agar sampah di dalam perut kita perlu dikeluarkan. Bisa bayangkan, kalau kita nggak punya indikator sakit perut, maka kotoran kita bisa tumpah keluar di mana-mana. Atau kalau kita nggak punya indikator sakit perut dan nggak pernah ke belakang, maka kita bisa cepat mati. Justru pada saat kita sakit perut, itu merupakan indikator untuk kita bisa mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut kita, sehingga kita bisa lega dan pulih kembali. Demikian juga dengan rasa sakit yang kita miliki, perlu kita tumpahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Jangan kita pikul sendiri, kita bisa cepat mampus. Jangan merasa kita superhero, bahwa kita adalah orang yang kuat, pantang menangis. Jadilah orang yang tulus, apa adanya, jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita punya masalah, curahkan, ceritakan kepada Tuhan. Sama hal ketika kita masuk angin, biasanya kita pengen muntah.
Dan ketika kita muntahkan yang ada di dalam, maka kita akan merasa lebih lega. Kita lebih pulih dari keadaan semua. Mari kita belajar untuk tidak menyimpan unek-unekmu, bebanmu, sakit penyakitmu, sakit hatimu, pergumulanmu. Tapi serahkan itu kepada Tuhan. Karena rasa sakitmu bukan indikator bahwa kita perlu Tuhan. Tuhan siap menampung setiap air mata kita, bahkan sampah-sampah kita. Tumpahkan semua itu kepada Tuhan agar kita bisa merasa lebih lega, agar Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa mampu melewatinya. Nggak usah jauh-jauh ketika Yesus di Taman Getsemani, ditulis dalam Alkitab secara transparan. Ketika Yesus berdoa, dia sangat sedih, dia sangat ketakutan, dia sangat stres. Yang keluar keringat bukan keringat dingin tapi keringat darah. Dan di situ dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Sampai dia tunggu jawaban dari Bapa tidak kunjung datang. Dia serahkan lagi kepada kehendak Bapa, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Sampai 3 kali dia memohon supaya kutub penderitaan salib ini dilaluinya. Menunjukkan ketika dia mencurahkan segala beban-bebannya, maka yang terjadi mulai merasa lega. Dan kemudian Bapa memberikan kekuatan untuk Yesus bisa melewati jalan salib, karena dia mengasihi kita dan dia menebus dosa-dosa kita. Amazing. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.